Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang di minggu kedua. Ya. Minggu kedua ini adalah minggu pengampunan. Ya. Yang pertama awaluhu rahmah wa awsaduhu maghfirah wa akhiruhu atqum minan nar. Ya, hadisnya masyhur, namun walaupun banyak perbedaan pendapat dari status hadis tersebut, tapi masih selaras dan sejalan. Ya. Jadi pertama adalah kasih sayang Allah, karena memang sentuhan yang nikmat bagi seseorang itu kalau dibelai, kalau dielus, disayang, dieman. Kita sudah melalui, alhamdulillah, kemarin dengan segenap daya upaya kita, karena dengan kelembutan dan kasih sayang Allah, semangat juang dari datangnya bulan suci Ramadan membuat gerakan-gerakan yang luar biasa di masjid manapun, di kampung mana aja kedengeran orang-orang yang bertilawah, bertadarus, qiyamul lail. Ya, ini semangatnya luar biasa di awal-awal, karena memang sentuhan dari kasih sayang Allah, rahmatnya juga luas. Namun kemudian kita memasuki fase kedua, sudah terbiasa tuh dengan minggu pertama, udah mulai ada rasa rutinitas yang kelihatannya biasa gitu. Makanya di minggu kedua dirayu oleh Allah dengan adalah minggu pengampunan. Ya, di sini berjuangnya kita harus selaras, seimbang dengan posisi kita sebagai hamba. Ya, kalau udah ada ruang pengampunan, harusnya kita paham-paham lah. Ya, kesalahan kita yang selama ini kita jalanin, yang kita lakonin, ini rupanya mendapatkan satu predikat istimewa di bulan suci Ramadan, yakni apa? Pengampunan. Dengan pengampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya harus jadi target. Karena kalau orang udah mendapatkan pengampunan, otomatis mulai ada perubahan. Ya, mulai ada unsur-unsur yang bisa membuat hatinya jauh lebih lunak, lebih lembut. Dulu dia pendosa. Ketika dia sudah mendapatkan predikat sebagai seorang yang abid, ya, hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah, juga dalam posisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada perubahan signifikan harusnya. Yang tadinya jelek udah mulai baik, yang tadinya keras, galak udah mulai lembut, yang tadinya perhitungan udah mulai tumbuh keikhlasan. Itu. Yang tadinya pelit nih, udah mulai tangannya mudah untuk mengeluarkan, untuk berbagi. Karena hakikatnya syahrul Ramadan, puasa kita untuk diberikan tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban tersebut memahami sisi, ya, yang terdalam dari orang yang tidak mampu. Kan maksudnya itu, enak nggak kalau kita lagi lapar? Enak nggak kalau kita lagi rasanya kedinginan? Enak nggak rasanya kita nggak mampu, kepanasan? Ya gitu. Itu semuanya mencangkup di dalam bulan suci Ramadan. Ya, karena memang Ramadan itu artinya panas, memang terik. Di tengah teriknya itu diuji oleh Allah satu, atau diberikan kewajiban ditarbiyah oleh Allah dengan menahan diri. Ya, dari lapar dahaga. Bukan cuma itu, kita disuruh juga menahan nafsu, dan kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya tuh? Kita kesentuh nggak kira-kira? Apa cuma
lapar dahaganya kita nikmatin di ruang AC, di balik selimut, mendon aja di dalam kamar, bangun-bangun udah deket azan lagi, bangun-bangun udah deket maghrib lagi. Di mana esensinya Ramadan yang emang dijadikan tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya bukannya bulan males-malesan, sebetulnya bulan aktivitas juga untuk kita keluar, fantasiru fil ardh, coba kita keluar. Lihat situasi alam kita. Gitu, di tengah-tengah kita diuji oleh Allah, diberikan kewajiban, diuji dengan kesabaran, diminta untuk bertakwa kepada Allah. Sejauh mana kekuatan iman dan Islam kita tuh di saat posisi berat. Kita kan apa-apa target di saat di bulan-bulan biasa kan pengennya dapat gaji, pengennya makan enak, ya kan makan tuh, minum enak, makan enak. Ya, yang bisnis es, ya kan, pengennya esnya laku. Apa yang diminum? Kan air, penyegaran. Yang bisnis apa ya? Makanan, ya, akomodasi apa ya? Tentang bahan pangan, semuanya berkaitan dengan perut, kebanyakan. Ya minum ya perut. Yang bisnis gula, ya kan, tepung, beras, ya sampai kita ngimpor kan, yang katanya kagak ngimpor. Nah, itu kan kaitannya sama perut. Disuruh kita keluar, melihat bagaimana memahami rasa panasnya, rasa dahaganya seorang yang kurang mampu, hamba Allah yang di belahan sana, memerlukan uluran tangan, pengertian dari kita, memahami esensi daripada bulan suci Ramadan. Kesentuh nggak kira-kira sama berbagi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan adalah kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Paling dermawan artinya di bulan-bulan biasa udah luar biasa dermawan ya Rasulullah. Dan kapan paling luar biasanya kedermawanan itu melebihi dari ambang batas seperti umum? Adanya di bulan suci Ramadan. Paling royal ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, jadi kagak banyak ngitung-ngitung, kagak banyak mikir. Kalau orang kan ngasih tak dulu, ada recehan nggak nih? Kagak. Kalau hari biasa aja main ngasih gitu, kagak ngelihat kantong lagi. Apalagi di bulan Ramadan. Bahasa kasarnya kuras dah rekening kita. Sedekah infak kita, gaji kita siapin dah nih. Yang katanya ada THR, ya kita nafkahin nih, kita coba. Gitu. Itu salah satu dari kita ditarbiyah dengan puasa bulan suci Ramadan. Gimana rasanya orang kelaparan di sana? Sampai Allah rayu lagi dengan kefadilahannya, ya. Karena pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di hari biasa aja bisa 700 kali lipat. Gitu. Itu kan rayuan-rayuan dalam salah satu firman-Nya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Kullu sumbulatin mi'atu habbah, wal ayah kullu semuanya. Jadi emang bisa tumbuh dari sedekah kita dari 7 menjadi 700, jadi 1000, sejuta, bisa berlipat-lipat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka ketika kita menahan lapar dahaga, hakikatnya esensinya kita memahami saudara yang lagi punya kebutuhan. Sama seperti halnya dirayu lagi kita dengan kenikmatan, iming-iming yang istimewa banget dah rasanya. Dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Jadi siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ya. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kan luar biasa rayuannya dari agama kita, rayuannya dari Allah, memberikan keistimewaan. Kali-kali kita kalau lagi puasa ini banyak banget alpanya gitu misalnya, yang ngomongin di medsos kan kadang-kadang kelewatan ya, atau ngomongin orang kelebihan. Kan udah kualitas puasa tuh udah mulai tersandra tuh, yang kita kemarin sampaikan. Hati-hati kalau ngomong kita berlebihan, hati-hati kalau tangan kita sebagai media pengganti lisan, kan gitu. Tangan itu jadi media pengganti sekarang. Kita bisa ngomong apa aja pakai jempol. Apa nggak nyinggung orang? Bisa nyinggung orang. Dan di situ kan kualitas jadi taruhan. Nah ini bahayanya. Maka itu pun masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kalau udah pengen lagi sempurna, bersedekahlah kamu untuk memberikan makan orang yang berbuka puasa. Maka Allah akan berikan kesempurnaan pahala yang berpuasa tersebut. Nah, ini kan
harus kita pahami bagaimana kok penting banget di bulan suci ini kita betul-betul ingat dan berbagi. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang udah mengalami satu pengampunan ada perubahan signifikan. Ada perubahan. Nanti kalau ngelihat ada orang yang udah dapat remisi lah bahasanya, kok nggak ada perubahan, emang calon masuk lagi penjara. Udah dapat pengampunan kok kagak berubah, kagak ada nilai-nilai taubat yang kelihatan gitu. Alamat udah. Alamat jeblos lagi. Bisa jadi hukuman mati, bisa masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abadan abada, nauzubillah min zalik. Abadi di kuburan di jahanam. Udah dikasih kesempatan maghfirah, udah dikasih kesempatan nikmat di bulan suci Ramadan. Umur ada, agama masih melekat, iman masih nempel, kok masih berbuat jahat. Akhirnya kan mempertaruhkan iman Islamnya. Di mana pengakuan dia? Akhirnya cuma di KTP doang. Ini amat sangat disayangkan, ya. Nah, kita tahu juga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, as-shadaqatu tudfi'u khadinatu kama yudfi'u ma'un nar. Sesungguhnya as-shadaqah itu bisa menjadi penyebab pengampunan atau dihapusnya satu dosa, dan bisa juga menghapus atau memadamkan api dari api neraka. Nah, kita nih emang tempatnya sekarang berbagi. Kalau emang nggak ada, coba kita sedekah dengan omongan-omongan yang baik. Kalau emang nggak punya duit, kalau emang ada, coba kagetin. Karena bulan ini Allah kasih sama kita rezeki ada di sini itu luar biasa. Jangan sampai nggak ada banget. Udah Nabi udah ngasih tahu, ya, royalnya Nabi di masa-masa seperti biasa udah luar biasa dermawan, apalagi bulan suci Ramadan. Pantas betul dijadikan tauladan abadi, tauladan yang Rasul sampaikan atau contohkan untuk kita. Di hari biasa aja kita harus royal, apalagi di bulan suci. Kita ingat dah, kalau bisa keluarin dah yang kita punya, gitu, tabungan kita. Karena sayang kalau bisa gadein dulu motor. Nggak begitu juga, tapi kalau aja yang biasanya kita sampai bisa berani utang-utang buat beli apa kan, kebutuhan yang nggak penting-penting banget, berani kita belain, apalagi di bulan suci. Ada kebutuhan saudara kita, misalnya, aduh butuh apaan, gua coba bantu. Itu melepaskan belenggu keterhimpitan saudara kita juga bagian dari memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat dan maghfirahnya. Kita kalau ada orang lagi butuh, kita butuh apa, Bu? Bukan ngasih cuma 1.000 2.000, tapi kebutuhannya. Itu nih maksud. Kalau 1.000 2.000 berarti butuh banyak tangan dong. Butuh banyak satu kampung sampai jadi kebutuhannya terpenuhi. Ini kan enggak. Dengan satu orang aja bisa kepenuhi. Makanan satu hari dia kita penuhi. Ya, buka puasanya, apalagi berapa hari ibu butuh makan, bapak di keluarga, coba saya bantu nih 100.000 buat berapa hari, terserah, ada 3.000. Kalau bisa diem-diem, ada rahasia kita sama Allah Subhanahu wa taala. Anak bini kagak tahu. Ya, waktu kita keluar dari mana, habis kerjaan, dapat dari kerjaan kita, sedekahin tuh dikit. Ya semampu kita aja. Semampu kita, ya kan, selapangnya hati kita pengen bikin spesial punya hubungan sama Allah. Kan beda tuh kalau punya hubungan, dan itu yang bisa dan amat sangat menjadi rahmat yang bisa memasukkan asbab ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kudunya cari posisi cerdas dalam kita beragama, terutama di bulan suci Ramadan. Bukan cerdas mikirin gimana caranya dapetin nih minyak nih harga murah nih sekarang, nih biar kita gol. Bukan itu. Itu betul secara duniawi kita cerdas, tapi bukan itu yang dikatakan cerdas. Ya. Dia adalah orang yang mengingat sesuatu setelah kematiannya. Itu orang-orang yang cerdas. Karena tahu kekayaan dia yang hakiki adalah yang dia bawa setelah kematiannya. Kan orang yang cerdas tuh. Ya, sedekahnya, ya, infaknya, bertasbihnya, membantunya. Kalau aja dia nggak punya duit, bisa bantu apa dah? Satu hari ini kali bisa motongin lontong, motongin daun itu, daun, ya, buat bikin lontong, ya, daun pisang. Jadi sekarang di mana aja ada lontong kan? Berarti daun pisang berapa banyak tuh? Ya, kita mau sedekah kalau bisa, Bu. Apa yang saya bisa bantu, Bu? Nggak usah gaji dah, saya bantu aja. Ntar untungnya ibu hitung aja buat akhirat saya. Gitu. Ya Allah, baik banget tuh, Tong. Gue nggak kepegang emang. Paling repot bikin lontong. Kalian tanya tukang lontong. Paling repot bikin lontong katanya. Dibanding bikin yang lain, gorengan gampang. Lontong kan pakai ngiket.
Kalau kita hadir di dalamnya untuk bersedekah tenaga, dapat pahalanya. Jadi bukan serta-merta ketidakmampuan kita nggak bisa kasih, tenaga kita masih ada. Ya, repotnya itu kalau kita udah diangkat kemampuan kita dalam sandaran lemahnya kita di kasur misalnya, kena penyakit, ya Allah, tenaga udah nggak bisa lagi, ngomong udah nggak bisa lagi, ya. Ketika hijab kebuka di langit, ya Allah, ternyata banyak banget yang kita sia-siain. Pengen bantu nggak bisa, padahal ruang untuk berinfak begitu banyak. Itu. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ya di bulan atau di minggu fase kedua adalah maghfirah ini menjadi penggugah kita agar semakin kita semangat untuk bersedekah. Biar alamat kita mendapatkan Lailatul Qadarnya itu ada. Kalau orang ada alamatnya di pantas enggak? Itu kelihatan ciri-cirinya, dia royal, dia baik, berubah. Itu alamat tuh. Nggak mungkin nggak ada alamatnya. Maka kita tunjukkan alamat kita, perubahan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jadiin kedua dah, ya. Namanya manusia emang hiasan hidup kita, tapi tujuan kita utama adalah Allah. Adapun kita dipuji, balikin lagi ke Allah. Balikin, semua punya Allah. Gua baik bukan karena gua, Allah kasih hidayah kok. Lu nggak usah muji gua dah, kayak gitu. Itu belajar untuk mawas diri agar supaya niat kita terjaga, keikhlasan kita terjaga. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita rangkum dari sedikit banyaknya di bulan suci Ramadan ini dapat kita amalkan, dapat kita istiqomahkan, dan menjadi pendorong kita menjadi hamba Allah yang terpilih, yang dicinta dan diridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf.